Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nur Fatimah dari Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langsung saja, sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemampuan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah ada delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional. Selanjutnya ada Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PRPU/013/1950. Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana, yang kedua, korupsi sebagai perbuatan lainnya. Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam peraturan penguasa perang pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Peraturan penguasa perang pusat tentang memberantas korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, demikian undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit. Lanjut, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha pemberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Wilopo SH, I.J. Kasimo, Profesor I.R. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugas Komisi 4 adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Ada juga memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Lanjut, ada TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan yang penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang memberantas tindak pidana korupsi.
Lahirnya Undang-Undang Pemberantas Korupsi Nomor 31 tahun 1959 dilatar belakangi oleh dua alasan, itu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan yang kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dianggap sebagai terlalu lama dan tidak efisien lagi. Lanjut, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk tidak percayanya masyarakat atas kinerja kepolisian dan jaksa dalam pemberantas korupsi. KPK diharapkan menjadi trigger mekanis, yaitu pemicu bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. Kedua, perkara yang menarik perhatian publik. Ketiga, perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau khususnya penegak hukum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi memperkuat UNCAC karena melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. PP Nomor 71 Tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Terakhir ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dilahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat sudah situasi pada saat terbitnya Impres Pemberantas Korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan kepada menteri-menteri tertentu, jaksa agung, Kapolri, termasuk para gubernur dan bupati atau wali kota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.